Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Jadi untuk kali ini aku akan reading pilih kartu tentang bagaimana sikap dia terhadapmu ke depannya, atau apa yang akan dilakukan kepada kamu ya ke depannya. Dan ini readingnya bersifat timeless reading, jadi bisa terjadi kapan saja, disesuaikan saja sama situasi kalian, ataupun bisa saja itu sudah terjadi dalam waktu dekat gitu, atau bakal terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Nah, tidak seperti biasanya. Biasanya aku pakai 3 file ya. Kali ini aku tertarik untuk membuat 4 file kartu ya, biar kalian bisa lebih banyak juga milihnya. Jadi 4 file kartu yang sudah aku sediakan untuk tema ya. Apa yang akan dia lakukan atau bagaimana dia terhadapmu ke depannya. Oke, kita mulai. Ini dari file 1 ya. File 1, file 2, file 3, dan file 4. Ada 4 file, kalian bisa pilih salah satu yang mana sesuai dengan kalian ya. Kemudian aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian dan pesannya apakah buat kalian atau enggak, karena yang nonton juga banyak, jadi kalian harus bisa menyesuaikan ya. Kemudian kalau seandainya kalian tertarik untuk private reading ya, jadi lebih privat, kalian bisa cek description box, di sana sudah aku sertakan WA yang kalian bisa hubungi untuk reading. Oke. So, kita mulai aja dari pile yang pertama. Oke, start with pile number 1. Yang pilih pile nomor 1, apa yang akan dilakukan padamu atau bagaimana sikap dia ke depan terhadap kamu. Oke. So, kita buka kartunya. Di sini ada beberapa pile. Kita mulai dari ada kartu Ten of Cups. Ya, ada kartu Ten of Cups. Ada kartu Three of Cups. Six of Cups, dan ada kartu The High Priestess. Oke. Pesan lainnya ada kartu Healing Family Issue. Ada Make the Effort. Ada Akasa, dan terakhir ada The Spiritual Teacher. Oke, grup 1. Di sini ya, aku melihat ada proses healing juga dari pasangan kamu atau si dia, dimana ada kartu Six of Cups di sini, dan ada kartu Healing Family Issue, ada kartu The Spiritual Teacher juga. Di sini aku mulai dari Six of Cups karena ini kayak menarik banget. Aku melihat bahwa si dia ini punya masa lalu yang gak mengenakan ya, yang masih dia ingat-ingat. Mungkin dia punya trauma tentang pernikahan, dia punya trauma tentang perceraian orang tuanya, dia punya trauma masa kecil, mungkin orang tuanya pisah, atau mungkin banyak hal, restu, keluarga, dan sebagainya yang berkaitan dengan keluarga yang bikin dia merasa kayak sangat tidak stabil kondisinya untuk melanjutkan kehubungan yang lebih serius bersama kamu. Intinya banyak ya yang hold him back or her back gitu ya, banyak yang memegang dia di belakang sehingga dia merasa kayak gue nggak bisa maju gitu. Nah, di sini kabar baiknya adalah ke depan dia sudah bisa healing trauma dia itu. Dia sudah banyak juga menghabiskan waktu dia sendiri untuk mencari mencari kebenaran, mencari jati diri, mencari cinta dalam diri dia. Intinya kayak mencintai diri sendiri gitu. Jadi dia banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, mungkin mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya, untuk bisa melihat gitu. Di situasi ini itu tidak selamanya negatif gitu. Kalau memang dulu orang tuanya pernah gagal yang membuat dia trauma, setidaknya dia punya pikiran bahwa ke depan aku tidak boleh lagi mengulangi hal yang sama gitu. Atau mungkin dia sempat gagal menikah gitu sebelumnya, atau ya intinya masa lalu itu yang membuat dia trauma untuk melanjutkan ke hubungan serius bersama kamu
Itu ya, jadi masih nyantol. Tapi kabar baiknya adalah hal yang membuat dia seperti ini akan dia lepaskan perlahan-lahan, ya, akan dia lepaskan perlahan-lahan. Mungkin kamu selama ini sempat merasa orang ini nggak mau berubah, atau orang ini kenapa sih nggak mau melihat aku gitu ya, melihat aku yang selama ini selalu ada, aku yang selama ini selalu support, yang selalu sama kamu, kenapa kamu nggak pernah ngeliat aku. Mungkin ada salah satu di antara kalian, beberapa di antara kalian yang merasakan situasi seperti itu gitu ya. Kemudian di sini Ten of Cups ya, aku merasakan bahwa dia sangat menyayangi kamu ya, dan dia juga pengen keluarga dia utuh. Maksudnya dia pengen punya, seandainya nanti menikah, dia pengen hubungannya itu long last, jadi tidak hanya sekedar karena apa ya, di awal-awal aja semangat tapi di endingnya malah hancur. Dia nggak mau, dia tidak mau mengulangi kesalahan orang tuanya atau mungkin kesalahan dari keluarganya terdahulu. Dia benar-benar ingin memperjuangkan hubungan ini dengan kamu. Jadi kedepannya aku lihat dia akan berusaha make the effort. Dia akan berusaha dengan ketulusan dia, dengan cinta besar dia untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Ya, ada kartu Three of Cups juga. Aku ngerasa mungkin di antara kalian sempat lost contact atau sempat break karena masalah ini, karena mungkin dia berubah dan ingin waktu sendiri gitu ya. Ada kartu The Spiritual Teacher juga di sini yang menandakan kesendirian dari si dia. Aku melihat bahwa kalian akan reuni lagi, kalian akan ketemu lagi gitu ya. Mungkin akan membahas banyak hal tentang ini. Intinya dia datang lagi ke kamu itulah karena dia masih menginginkan kamu dan dia masih sayang dan ingin memperjuangkan hubungan ini ya. Nah, ada kartu The High Priestess di sini. Di sini aku melihat High Priestess ini adalah dimana dia selama ini belajar. Dia belajar banyak selama mungkin kalian tidak berkomunikasi, selama dia mungkin menyendiri. Dia belajar banyak bahwa dia harus berubah gitu, dia harus healing, dia harus mengobati atau melepaskan segala rasa takut dia untuk kedepannya gitu. Dia tidak boleh hidup dalam trauma atau hidup dalam masa lalu gitu. Dia pengen kedepannya sama kamu bisa menata kehidupan yang lebih baik, soal percintaan atau hubungan ini, mungkin pernikahan apa. Dia ingin merencanakan itu dengan lebih matang lagi gitu ya. Ada akasa, jadi aku ngerasa kayak memang sudah saatnya dia dari intuisi dia yang sadar bahwa saya nggak bisa seperti ini terus-terusan, mengingat masa lalu lah, trauma dengan masa lalu, sehingga membuat saya menjadi tidak fokus lagi ke depannya. Itu saya nggak boleh kayak gitu. Jadi sudah dari intuisi. Jadi mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya kita bicara, kalau dia dari diri sendiri tidak ada mau berubah, maka omongan itu hanya sia-sia gitu kan. Nah ini mungkin kamu sudah capek nyeramahin dia, tapi dia bebal gitu, dia nggak mau, dia tidak ada perubahan. Tapi setelah aku lihat di sini, kedepannya dia akan banyak berubah sendirinya gitu, karena memang dari intuisi hati dia yang menuntun dia untuk berubah gitu. Sehingga apa, perubahan dia akan lumayan drastis ya. Yang awalnya adem ayam kayak nggak punya motivasi hidup, akhirnya jadi semangat, dan akhirnya dia malah memperjuangkan kamu gitu. Dia malah jadinya semangat gitu ya, ada semangat yang besar sama hubungan antara kamu dan dia jadi semangat gitu untuk memperjuangkan kamu gitu. Atau mungkin terhalang restu, dia akan berusaha untuk memperjuangkan agar bisa deal lah gitu, agar bisa direstuin kayak gitu. Intinya dia kembali lagi ke kamu ya, dia kembali lagi ke kamu untuk mungkin memperbaiki hubungan yang sempat kandas atau sempat break sebelumnya. Karena aku lihat ada Three of Cups ini seperti reuni ya, kalian saling sayang tapi mungkin break karena masalah ini gitu. Akhirnya kalian reuni lagi untuk komunikasi tentang hal ini lebih dalam lagi. Jadi kayak jujur-jujuran nih, aku tuh ngerasa kayak gini loh, aku selama ngilang dari kamu tuh aku kayak gini gitu. Aku tuh pengen serius sebenarnya sama kamu. Jadi kayak lebih fair lah ya, lebih fair aja, karena adil gitu loh buat kalian berdua. Kamu tahu maksud dia apa, dia juga bisa tahu dan mengerti situasi kamu kayak gitu. Oke, itu untuk grup 1 ya. Jadi kedepannya dia akan berusaha ya, dia berusaha untuk healing dari masa lalu dia, trauma, dan melepaskan segala ketakutan dia. Kedua, dia akan lebih serius sama kamu.
Ketiga, segala bad habit ya, sifat-sifat jeleknya dia atau segala hal yang membuat kamu risih sama dia, dia akan perlahan rubah. Itu memang sudah dari intuisinya, dia sudah pengen berubah, jadi tidak perlu lagi kamu berbicara banyak untuk merubah dia, karena memang sudah dari dalam dirinya yang ingin berubah gitu. Jadi dia akan memperjuangkan kamu, dan yang mungkin sempat break itu aku lihat dia akan kembali lagi ke kamu atau menemui kamu untuk berbicara, untuk ngomong sebenarnya aku kayak gini gitu. Oke. So itu untuk grup 1, kita lanjut ke grup 2. Thank you. Oke, next kita lanjut ke grup kedua yang milih Hero Squads. Ya. Bagaimanakah si dia terhadapmu ke depannya? Ada Eight of Pentacles, Two of Pentacles, King of Swords, Star, the Star. Okay. Ada kartu Guardian of Abundance, ada kartu Wedding, ada kartu Keep an Open Mind, dan ada kartu Lemuria. Oke, so di sini untuk grup 2 ada yang di antara kalian sedang merencanakan pernikahan, aku lihat. Ya, jadi di grup 2 ini kita mulai saja dari Eight of Pentacles. Di sini aku ngelihat pasangan kamu itu sedang berjuang untuk masalah finansial ya, aku lihat. Berjuang untuk bekerja keras, membangun pondasi. Mungkin ada juga yang merencanakan untuk membeli rumah kalau aku lihat. Jadi intinya menata pondasi sebelum menikah, atau mungkin kalian sudah menikah gitu ya. Jadi menata pondasi dari hubungan kalian ya untuk kedepannya. Cuman aku melihat pasangan kamu ini rada bingung karena dia ini untuk yang belum nikah rada bingung karena sudah merencanakan soal pernikahan mungkin di tahun ini gitu ya, atau dalam waktu dekat. Dia merasa bahwa masih belum yakin dengan keputusan dia masih belum yakin bahwa dia bisa membahagiakan kamu dengan apa yang dia punya saat ini. Dia masih ragu gitu, sementara dia masih menata pondasi ini gitu. Dia merasa kayak juggling keputusan ya. Dia seperti bingung, apa kalau kayak gini gimana, kalau misalnya gue undur pernikahannya gimana, kalau misalnya gue batalin gimana, kalau misalnya pokoknya dia menimbang-nimbang itu gitu, atau gue lanjutin atau gimana. Jadi dia bingung ya. Jadi kayak aku ngerasa masalahnya adalah lebih ke finansial karena ada Guardian of Abundance juga di sini. Di mana dikatakan di sini, this is time of great success for you. Your plans are blessed and will move forward perfectly. So, aku ngerasa juga pasangan kamu ini kemungkinan dapat tawaran ke depannya soal kerjaan di mana menuntut mungkin jauh dari kamu. Jadi ada big opportunity, jadi ada tawaran besar soal kerjaan dia, entah itu mungkin bakal mempengaruhi hubungan kalian, entah kalian bakalan jarak jauh atau kalian bakalan lama nggak ketemu, atau mungkin kerjaannya itu menyarankan untuk tidak menikah dengan waktu yang lama, misalnya setahun atau 5 tahun lagi baru boleh nikah kayak gitu. Sehingga dia merasa ragu nih, ini bakal aku ambil nggak ya kerjaannya gitu. Sedangkan aku pengen juga karir aku bagus, apalagi aku juga pengen serius sama kamu. Jadi aku ngerasa pasangan kamu ini tuh kayak bingung gitu, dilema gitu kalau aku lihat ya, karena satu sisi ada tawaran yang bagus soal pekerjaan dia, satu sisi mungkin hubungan ini sudah lama berjalan atau sudah mengarah ke pernikahan atau sudah membicarakan tentang pernikahan, sehingga yang ada dia bingung gitu, dia pusing gitu ya, karena dia pengen banget bisa married sama kamu, cuman mungkin dari segi finansial belum terlalu stabil, dan ketika job opportunity itu datang untuk memberikan kestabilan soal finansial, yang ada malah hubungan kalian yang terganggu atau terbatasi. Jadi mungkin aja dia yang mungkin kalian di Jabar, Jawa Barat gitu ya, di Bandung gitu, terus dia malah dipindah ke Medan atau ke Jakarta atau kemana gitu contohnya ya. Jadi kayak bikin dia menjadi takut untuk
pisah sama kamu gitu. Nah, di sini aku ngerasa karena ada King of Swords di sini, aku melihat dia sangat berpikir untuk ngomongin masalah ini ke kamu gitu. Maksudnya apakah kamu menerima ketika dia mengambil keputusan itu atau enggak atau gimana. Jadi dia akan membicarakan ini dengan serius terhadap kamu gitu. Nah, ada kartu The Star juga. Di sini aku lebih condong bahwa pasangan kamu ini lebih mementingkan karir dia ya gitu. Dia lebih mementingkan karir dia. Jadi kayak The Star ini adalah harapan. Jadi dia punya harapan lebih condong kemana gitu. Karena aku ngeliat ini lebih condongnya ke karir ya, karena dia pengen juga membahagiakan kamu, membahagiakan keluarganya gitu. Jadi dia kayak aku ngeliat dia akan lebih condong ke karir dia gitu. Sehingga apa, dia akan lebih kayak keep an open mind, dia berusaha untuk melihat respon kamu gimana ketika membicarakan soal ini, apakah kamu bakal menerima, karena dia punya ekspektasi kalau emang sudah sayang, udah serius, pasti apapun bakal dilaluin, apapun bakal dilewatin bareng gitu, akan mau menunggu gitu. Sehingga aku lihat di sini adalah dia berusaha untuk melihat respon kamu, apakah kamu setuju atau enggak gitu, karena ini adalah hal yang sulit juga buat dia gitu ya. Ini Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. So aku ngelihat bahwa kerjaan inilah kerjaan impian dia gitu ya. Jadi kalau memang kalian sayang sama dia dan memang situasi ini terjadi gitu ya, akankah baiknya untuk kalian lebih mensupport gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kalian menjadi pembunuh harapan mereka gitu. Tapi itu hanya saran ya, itu hanya saran. Jadi sesuaikan lagi sama situasi kalian karena tidak semua relate ya. Tapi aku melihat bahwa ini pilihan yang sulit untuk si doi, untuk si dia. Kenapa? Karena memang inilah kerjaan impian dia yang sudah dia inginkan sejak lama. Ketika job opportunity itu datang, kesempatan itu datang, dan ternyata harus berpisah dengan kamu, maksudnya dari segi jarak atau mungkin banyak hal yang mungkin akan mengganggu hubungan kalian, itu adalah menjadi kesulitan buat kalian berdua gitu. Jadi dia sedang berusaha untuk mengkomunikasikan itu sama kamu. Aku lihat ke depannya dia akan seperti itu. Dia tetap respect sama pendapat kamu, tapi yang aku lihat dia lebih pro ke kerjaan dia. Dia lebih pro tentang karir dia gitu. Karena itu kayak kapan lagi gue dapet kayak gini gitu. Kapan lagi gue bakalan bisa dapetin kerjaan ini kayak gitu. Oke, itu untuk grup 2. Jadi dia kedepannya akan mengkomunikasikan tentang ini ke kamu ya, karena satu sisi kalian sudah merencanakan pernikahan tapi ternyata seperti ini, mungkin akan ada yang berkorban dari segi pekerjaan, mungkin ikut dia atau gimana. Jadi kayak kalian sesuaikan aja, karena ini kayaknya masalah yang sulit buat kalian berdua. Oke, so itu untuk grup 2. Kita lanjut ke grup 3. Thank you. Oke, next kita lanjut ke grup 3 ya. Bagaimana sikap dia terhadapmu ke depannya, atau mungkin apa yang akan terjadi ke depannya ya dari si dia yang mempengaruhi kamu juga. Oke, grup 3 kita lihat. Ada kartu Three of Wands, Temperance, Judgment, Queen of Cups. Ada kartu Deception. Ada kartu Express Your Love. Ada kartu Don't Them to Fit In. Ada kartu Ache of Emotion. Oke. Oke, di grup 3 ini aku melihat pasangan kamu ini sempat menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Sempat menyembunyikan sesuatu dari kamu yang mungkin sampai saat ini kamu belum tahu, atau mungkin saja sudah terungkap. Jadi ada kartu Deception di sini. Aku ngerasa kayak vibe-nya itu pasangan kamu punya sebuah kebohongan yang dia tutupin. Tapi please jangan jadikan ini sebuah kesimpulan bahwa ini akan relate sama hubungan kalian sepenuhnya. Jadi kalau emang itu terjadi, maka kalian bisa aware. Tapi di sini aku cerita based on kartu yang aku lihat energinya untuk di pile nomor 3 ini ya. Jadi aku melihat pasangan kamu ini ada menyembunyikan sesuatu ya. Si dia ini ada menyembunyikan sesuatu, atau gebetan kamu atau mantan kamu, intinya ada menyembunyikan sesuatu dari kamu.
dan dia merasa bersalah dengan kebohongan itu. Dia merasa bersalah ya, dia merasa bahwa itu selalu menghantui dia merasa nggak tenang, karena basically orangnya bukan orang yang suka bohong kalau aku lihat ya. Basically bukan orang yang pembohong, jadi ini adalah menjadi beban buat dia karena dia menutupi sesuatu dari kamu. Dan di sini aku melihat bahwa dia merasa imbalance, jadi dia merasa kayak nggak balance, dia merasa bahwa dia merasa bingung, dia merasa nggak balance, dia merasa tidak tenang dengan situasi seperti ini, dia merasa dia tidak tenang dengan kebohongan yang dia buat gitu. Nah, oleh karena itu aku melihat di sini bahwa dia sedang berusaha untuk pokoknya aku harus ngerubah, aku harus benar-benar mempertahankan hubungan ini gitu. Tahu nggak taunya si kamu, maksudnya tahu nggak taunya si dia berpikir seperti itu ya. Tahu nggak taunya kamu, pokoknya aku akan berusaha untuk tetap sayang sama kamu gitu. Jadi ini kartu express your love gitu, ada kartu Queen of Cups. Aku ngerasa kayak kebohongan yang dia berusaha untuk tutupi dengan kasih sayang gitu, dimana dia sedang mencoba untuk menutupi kebohongan dia ya dengan lebih mengekspresikan cinta dia ke kamu, agar kamu nggak curiga atau agar kamu tetap merasa bahwa dia tetaplah dia yang pro sama kamu, dia yang sayang sama kamu, dia yang cinta sama kamu gitu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Nah di sini ada kartu juga Three of Wands. Wands itu bisa dibilang passion, kartu yang sangat-sangat kayak optimis banget. Aku ngelihat dia punya rasa optimisme bahwa dia akan berusaha untuk memperbaiki segala situasinya. Jadi kayak kalau kamu tahu tentang kebohongan dia gitu ya, at least dia itu gak bakal nyerah buat minta maaf atau merjuangin hubungan kamu dengan dia. Dia gak akan menyerah, maksudnya tidak akan langsung kandas atau oke, gue salah, ya udah gue terima keputusan lo, gak kayak gitu. Dia itu lebih kayak memperjuangkan hubungannya dengan kamu, walaupun seandainya dia ketahuan selingkuh atau mungkin ketahuan bohong tentang hal lain, pokoknya dia mau berubah gitu. Karena aku ngeliat di sini Eight of Emotion, di sini seperti orang yang dia merasa dia salah gitu, dan dia merasa dia yang mana yang lebih aku cinta, yang mana lebih aku prioritaskan, itu yang akan aku kejar kayak gitu. Jadi do what's right for you and seek out your magical in your life. Intinya orang ini sangat optimis bahwa ketika dia meninggalkan hal buruk, ketika dia meninggalkan kebohongan dia gitu ya, dan tidak lagi mengulangi hal itu, dia akan lebih memperjuangkan kamu. Ini sama dengan grup 1, bedanya grup 1 itu tentang masalah keluarga atau healing di masa lalu. Kalau ini tuh lebih ke kebohongan ya, lebih ke sesuatu hal yang dilakukan dan mungkin kamu gak suka dengan hal itu, tapi dia sedang berusaha untuk pokoknya apapun yang terjadi kayak gitu ya, apapun yang terjadi, baik kamu tahu atau enggak tahu soal ini, aku yang akan merubah situasi ini sendiri. Cuma aku lihat akan terjadi konflik ya, mungkin dia akan menjadi tertekan, akan menjadi kayak bisa dibilang sangat terlihat mengenaskan, nggak juga sih, maksudnya kayak orang yang terlihat mungkin kamu akan jadi kasihan sama dia gitu ketika situasi ini terjadi, kamu kayak nggak tega sama dia ya, nggak tega karena dia juga sedang berusaha untuk memperbaiki situasi ini dan berubah dari segala sesuatu yang kamu nggak suka itu atau kebohongan dia. Intinya dia mau berubah gitu, dia nggak mau ngulangin kebohongan dia lagi karena dia nggak tenang, karena aku lihat orangnya bukan pembohong tapi terpaksa berbohong kayak gitu ya, sama aja sih kayak gitu ya. Di sini ada kartu Don't Dim to Feeling. So ketika aku lihat kartu ini, aku ngerasa kayak dia tuh sebenarnya tuh kayak orang yang punya rasa punya rasa ketakutan yang besar ya. Cuman dia seolah tidak melihat cahaya ketakutan itu, dia tidak melihat energi ketakutan itu. Maksudnya kayak seperti aku bilang ya, kayak membenarkan diri sendiri kalau aku lihat juga. Menyesuaikan diri dan seolah membenarkan diri sendiri gitu kalau aku ngelihat ya. Jadi kayak semua kesalahan dia tuh dianggap mudah untuk dimaafkan gitu.
gitu. Selagi dia mau memperjuangkan atau mau berubah kayak gitu. Jadi kayak punya statement sendiri gitu. Entah kalian mau maafin atau enggak. Tapi aku lihat dia akan berusaha memelas ya, karena bisa dibilang dia masih menginginkan hubungan ini kayak gitu. Ada kartu Queen of Cups. Di sini aku melihat ini akan terjadi perubahan sikap dari si dia, dimana dia akan ngebucin banget sama kamu. Jadi kayak bisa dibilang dia akan bener-bener stand 24 jam. Nggak sih, maksudnya kayak standby. Kapanpun kamu perlu dia akan standby. Karena dia merasa kayak, gue sempet salah nih sama si orang, gue nggak mau nyalahin, maksudnya nggak mau salah lagi gitu. Intinya dia kayak mau bikin nama dia bersih nih di mata kamu. Pokoknya lakukan hal yang terbaik lah gitu. Dan di sini aku juga ngelihat kayak walaupun dia terbuka sama kamu, tetap ada poin-poin tertentu yang dimana dia nggak ungkapin. Jadi kalau dia bohong, masih ada, maksudnya bohong 100% nih. Dia cuma ngomong ke kamu, seandainya ketahuan dia cuma ngomong 80%, 20%-nya dia keep. Kenapa? Karena dia nggak mau, dia sudah membaca mood kamu juga. Kalau aku lihat orang ini pintar lumayan ya, maksudnya bisa melihat situasi gitu. Intinya dia tuh takut, seandainya dia mengungkapkan semua, takutnya kamu malah mengambil sebuah keputusan yang dimana dia nggak mau itu terjadi gitu ya. Jadi aku lihat ya, tahu nggak taunya kamu soal kebohongan dia, penting nggak pentingnya bohongnya dia, kebenaran akan terungkap pada waktunya gitu. Intinya sih seperti itu ya, kebenaran akan terungkap pada waktunya, walaupun nggak semua, setidaknya si dia yang akan mengakui ketika dia sudah merasa terancam posisinya, atau sudah merasa bahwa gue nggak bisa ngebohong lagi nih, udahlah gitu, udah gue nyerah gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi dia akan berubah 180 derajat, mungkin jadi lebih perhatian, lebih penyayang, lebih pokoknya ngebucin banget jadinya, lebih ekspres perasaan dia, karena memang itu ya, karena dia sempat ngerasa ngelakuin salah, jadi efeknya dia nggak mau kesalahan dia itu diungkit lagi gitu. Jadi dia pengen ekspresikan bahwa gue udah berubah, gue bakal jadi orang lebih baik karena lebih memilih kamu gitu. Dia mungkin akan lebih memilih kamu kalau aku lihat, dan meninggalkan segala sesuatunya di belakang yang kamu nggak suka kayak gitu. Oke, so itu untuk grup 3. Sungguh menarik sungguh menarik cerita grup 3 ini kalau aku lihat ya. Oke, kita lanjut ke last pile ya, pile nomor 4. Thank you grup 3. Well, the last pile nomor 4 yang milih batu ini. Kita lihat ya bagaimana sih dia terhadapmu ke depannya. Ada kartu Death, ada kartu Ten of Wands, the Sun, dan ada kartu Seven of Wands. Ada kartu Patient, Release Your Ex, Leap, Win-win solution. Oke, untuk grup 4 di sini ada 2 kartu Major Arcana, ada kartu Death dan Sun. So when I see the Death and Sun coming up together in this reading gitu ya, muncul di reading ini, aku ngelihat ada awal yang bagus dalam hubungan kalian gitu. Walaupun diawali dengan mungkin perkara ya, ada sempat aku ngerasa ketika aku lihat kartu Ten of Wands ini, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih memikul beban lebih banyak dalam hubungan ini. Baik kamu atau si dia merasa berat gitu loh. Kayak bisa gak sih hubungan itu dilanjutin gitu, sedangkan gue berjuang sendiri, atau kamu merasa bahwa hubungan itu gak balance gitu. Kamu merasa terlalu banyak sesuatu yang diperjuangkan, tapi kok kayaknya gak nemu titik terang. Nah, kalau kamu mengalami situasi seperti itu dalam hubungan kamu dengan si dia, maka akan ada awal yang bagus ke depannya, dimana kamu akan live ya. Jadi kayak akan melepaskan beban-beban kamu itu gitu, melepaskan beban-beban kamu itu ya. Jadi dari Ten of Wands jadi Seven of Wands, kamu akan melepaskan beban-beban itu ya. Kamu lebih percaya diri dalam hubungan kamu ini
gitu. Kalau aku ngelihat ini situasinya mungkin kamu punya gebetan, ya untuk yang punya gebetan. Jadi kamu punya gebetan, tapi gebetan kamu itu masih stuck sama mantannya dia atau masih komunikasi sama mantannya dia. Kamu merasa pesimis, kayak merasa bahwa kamu yang lebih banyak memperjuangkan si dia ini, sedangkan si dia mungkin gak noleh kamu. Alhasil aku ngelihat dia akhirnya melepaskan mantannya dia buat kamu, karena dia merasa bahwa udahlah, udah berakhir kayak gitu, dan dia merasa lebih cocok sama kamu. Ada kartu passion di sini, mungkin hobi kalian sama, mungkin kerjaan kalian mirip, kalian saling berkorelasi satu sama lain, sehingga apa yang terjadi, aku ngelihat kayak dia akan memilih kamu gitu. Dia merasa bahwa kenapa harus stuck sama masa lalu. Akhirnya pelan-pelan, ada kartu release your ex, pelan-pelan dia akan melepaskan mantan dia. Dia udah gak mulai lagi berkomunikasi sama mantan dia udah gak lagi dia udah gak lagi stalking mantan dia. Intinya dia mencoba untuk rilis mantannya dia. Dan ada kartu leap di sini, you go first, the universe will catch you. So aku pas ngeliat kartu ini, aku ngerasa kayak orang yang bodoh amat, pokoknya gue maju aja, udah buang aja yang lama. Aku ngeliat kartu itu kayak gitu. Dan ada kartu dart di sini, aku ngerasa kayak banyak hal yang akan dia bunuh di sini. Pertama, mantan dia lepasin, bukan bunuh apa ya, maksudnya bunuh perasaannya dia bunuh memori dia, punya semua dia udahlah clearing lah. Ada kartu the sun. Ya, jadi kalau kalian punya pacar saat ini, kalian berpasangan sama si dia dalam kondisi berpacaran atau bertunangan, dan pasangan kamu ini masih mengingat mantan, percayalah dengan kesabaran kalian, dengan pengorbanan kalian gitu ya, si dia akan melepaskan mantannya. Walaupun itu hal sulit kalau aku lihat, dan prosesnya lumayan lama, tapi at the end dia bakal release your ex. Dia akan lepasin mantan dia akan lepasin masalah, membersihkan semuanya gitu, karena dia melihat yang di depan ini lebih celing gitu, lebih bersinar gitu. Dia melihat kamu adalah passion dia melihat kamu adalah sesuatu hal yang dia cari selama ini gitu. Ya, jadi yang awalnya kamu berjuang sendiri, dia melihat perjuangan kamu sebesar itu, akhirnya dia merasa bahwa gue gak salah pilih. Dia merasa bahwa dia sangat pede, dia sangat percaya diri bahwa dia gak salah pilih gitu, dia gak salah langkah untuk memutuskan untuk melepaskan segala masa lalu dia gitu. So far aku lihat kartunya ada positif semua, dari grup 1 sampai grup 4. Ada kemajuan yang berbeda-beda. Ada kartu win-win solution. Di sini aku ngeliat bahwa start by focusing on the aspect that everyone agrees. Ini lebih ke working together ya, kayak kerjasama gitu. Kayak kalian mungkin akan banyak berdiskusi. Dari si dia ini curhat jujur-jujuran kalau dia masih sayang sama mantannya, atau mungkin masih ingat sama mantannya, sering bahas mantannya, sering stalking mantannya, apapun itu. Kamu berusaha untuk mendengarkan dan kamu berusaha untuk ngasih saran. Dan ini yang bikin dia akhirnya dia tuh bikin dan melihat kamu adalah sebuah berlian, sebuah hal yang dia suka, sebuah hal yang dia cari selama ini. Akhirnya kalian punya tujuan bareng. Mungkin ya, aku lihat juga mungkin kalian adalah sama-sama orang yang habis diputusin, dan akhirnya kalian bertemu, sama-sama membahas satu sama lain. Akhirnya kalian fokus ke depan, oke, gue bakal bantu lo buat ngelupain mantan, dan dia juga akhirnya ngebantu kamu untuk ngelupain mantan. Akhirnya semua beban yang kalian bawa masing-masing akhirnya lepas. Kalian memulai sesuatu yang baru lagi, yang dimana kalian lebih optimis sama hubungan kalian gitu, karena kalian diawali dengan perasaan sakit ya. Dulu kalian sempat diputusin, mungkin masing-masing sempat berada dalam kondisi yang sangat down. Ketika ketemu sama-sama down, akhirnya bangkit, itu adalah sebuah kayak magic banget gitu, bikin kalian merasa yakin gitu, karena rasa disakitin tuh rasanya nggak enak banget. Aku tuh diselingkuhin, aku tuh diginiin dulu tuh. Akhirnya kalian akan mencoba untuk memperbaiki hubungan kalian lebih baik lagi. Begitupun juga dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin kalian datang dari background yang sama-sama disakitin sama masa lalu kalian, tapi kalian sayang sama orang itu. Akhirnya kalian ketemu sama si dia ini, sama pasangan kalian ini, dan beban itu akhirnya pelan-pelan lepas gitu.
ya. Itu untuk grup 4. Jadi aku melihat bahwa si dia akan membantu kamu juga untuk healing, membantu kamu untuk melihat ke depannya seperti apa, begitupun kamu juga membantu dia. So aku lihat ini simbiosis mutualisme ya, saling membantu. Jadi hubungannya akan sangat menyenangkan nih, sepassion. Kalian bisa ngejalanin hobi bareng, kalian bisa ngejalanin banyak hal bareng, kayak gitu. Oke, so itu untuk grup 4. Thank you for watching my video. Don't forget to comment, subscribe, and like. Jadi jangan lupa juga, kalau misalnya nggak resonate, berarti pesannya bukan buat kalian gitu ya. Jadi jangan ngomel-ngomel di bawah, di komen ya, karena aku sudah ingatkan kembali di depan bahwa readingnya sangat general gitu. Jadi kalau cocok ya sesuaikan, kalau nggak cocok ya berarti pesannya bukan buat kalian. Oke, so thank you, bye bye, see you next video.